ini akan menjadi sumber harta karun yang cukup besar, Bang Muklis. Orang dibunuh lalu dimutilasi. Apakah itu perlakuan yang paling kejam? Pak Muklis, dalam buku ini lebih dari itu. Ternyata prosentase korban kekerasan seksual yang laki-laki itu Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kita coba kupas soal laporan KKR Aceh tentang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Aceh yang telah dibukukan menjadi sebuah buku yang luar biasa, dan tentu ini memuat banyak hal dan cerita. Nah, kita hari ini tepat sekali kehadiran Bang Mastur dan Nana untuk mengungkap setidaknya informasi-informasi yang apakah yang sudah ada di dalam ini atau informasi yang belum ada di dalam laporan ini. Ya. Nah, pertama, kira-kira dulu untuk Bang Mastur, sebenarnya apa isi buku ini atau laporan ini? Sebetulnya isi buku ini adalah laporan temuan terhadap data yang dimiliki oleh KKR Aceh secara mendalam, yang fokusnya pada 4 kategori kekerasan, yaitu penyiksaan, kemudian kekerasan seksual, kemudian penghilangan paksa, dan pembunuhan. Jadi KKR Aceh dalam kanun ada kewajiban untuk mempublikasi hasil temuannya. Jadi di samping ada laporan kinerja per 1 tahun, ada laporan kinerja akhir tahun, ada juga laporan yang sangat maha penting, itu adalah laporan ini. Ini adalah laporan mendalam tentang data, informasi, dokumen yang dimiliki oleh KKR Aceh, baik yang berasal dari data submisi dari teman-teman CSO, tokoh masyarakat, jurnalis yang dulu dikumpul pada masa konflik, yang sudah diserahkan ke KKR Aceh. Kemudian KKR melakukan verifikasi ulang, atau dalam bahasa kami statement taking, pengambilan pernyataan langsung ke korban. Ada berapa pengambilan keputusan? Dari periode pertama KKR tahun 2016 sampai 2021, kami memulai melakukan pengambilan pernyataan pada tahun 2017 sampai 2020. Itu terkumpul data lebih kurang 5.159 saksi. Ya, betul. Berdasarkan saksi Korban. Ya. Jadi korban kita temui, kita tanya apa yang dialaminya, waktunya, tempatnya, kekerasan yang didapatkan pada waktu itu, kemudian tentu identitas ataupun ciri khas pelakunya, yang kita juga tidak dengan serta-merta percaya. Misalnya begini, korban mengatakan pelakunya memakai atribut tertentu, misalnya baju loreng. Apakah identik dengan tentara? Apakah bisa juga orang sipil lain yang memakai baju loreng, atau orang yang memakai atribut simbol tertentu yang mengarah kepada segolongan orang, katakanlah kombatan GAM. Apakah ciri ini langsung bisa diklaim, divonis sebagai pihak pelaku? Nah, kami melakukan telah mendalam tentang ini, dan kami tidak beropini dalam laporan ini, murni apa yang disampaikan oleh korban. Jadi istilahnya begini, yang selama ini cerita korban kita dengar dari mulut ke mulut secara lisan, KKR komisi melakukan telaah lalu ditulis dalam bentuk laporan, dan ini menjadi satu-satunya laporan komisi yang ada di Indonesia. Karena memang cuma karena memang KKR. Betul. Di Indonesia. Indonesia belum Iya. meresmikan kembali KKR-nya. Iya. Baik, Bang Mastur, satu lagi. Soal kalau misalnya ada orang, saya terus terang ini dapatnya di salah satu di grup KSA. Ya. Ada Bang Aprida dulu sebelum Ketua yang lama. Ketua yang lama.
Jadi saya mendapatkan di sana. Jadi saya tulis ini nih, hadiah KKR Aceh. Ya. Oke. Kalau orang mau dapatkan gimana caranya? Eh, untuk edisi ini memang terbatas ya. Kami masih mengkhususkan untuk para pegiat HAM, akademisi, kemudian pemerintah, teman-teman komisioner, baik periode pertama maupun periode kedua. Dan Eh, komunitas korban. dan yang paling penting ini adalah untuk komunitas korban. Karena kita diberikan ini. karena kita menjadi perwakilan mereka untuk membahasakan Ya. apa yang mereka sudah sampaikan dulu ke kita. Mm-mm. Dan ini korban belum merata mendapatkannya. Mm-mm. Kita baru memberikan ke level komunitas. Mm-mm. Tentu kalau dibagi satu persatu korban itu Ya, 5 ribuan juga. sangat banyak kan? Dan juga butuh kemampuan Ya. membaca. Kalau Pak Muklis tentu sudah dapat, dan kalau ada teman-teman lain, khalayak lain yang ingin mendapatkannya, bisa ke kantor KKR, akan kita kasih. Baik. Makasih, top. Ini pertanyaan penting itu supaya ada kawan nanti biar kita agak-agak. Iya. Ini apa namanya, sebagai Nana sebagai ketua Kontras Aceh tentu punya pandangan juga atau punya peran juga. Nah, sejauh ini terutama CSU Nana, apa perannya dan kontribusinya terhadap terhadap laporan ini dan jauh sebelum laporan. Baik. Makasih Bang Muklis. Soal peran dan kontribusi CSO. Yang pertama-tama mungkin apresiasi kepada KKR Aceh. Yap. Bukan hanya karena sudah mengeluarkan laporan temuan ini, tapi juga karena sudah bertahan sampai periode kedua, ya, dengan segala macam rintangan-rintangan yang dihadapi begitu ya. Sejak kelahirannya, saya kira peran CSO itu cukup besar dalam membidani KKR Aceh ini, begitu, bahkan hingga saat ini. Nah, ketika telah lahir pun, apa yang dilakukan oleh CSO? Tadi Bang Masur sempat menyampaikan, kan ada mandat KKR Aceh. Salah satu mandatnya adalah pengungkapan kebenaran. Nah, dalam proses melakukan pengungkapan kebenaran, baik itu berupa pengambilan pernyataan maupun tadi Bang Masur menyebutkan verifikasi, ada rapat dengar kesaksian, itu CSO, organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk korban, komunitas korban, isu pelanggaran HAM masa lalu, memberikan data yang dimiliki kepada KKR Aceh. Bentuknya disebut submisi. Kontras Aceh sendiri telah memberikan sekitar 3 kali submisi kepada KKR Aceh. Isu penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan sumber daya alam, ya, kekerasan berbasis sumber daya alam. Jadi ada baru-baru 3. Kami juga akan melakukan submisi lagi pada tahun ini. Itu untuk 4 dokumen. Tapi nanti kalau sudah kami submisi, tentu kami akan menyampaikan kepada Bang Muklis. Nah, apalagi begitu. Bahkan untuk penguatan internal misalnya, itu sejumlah CSO melakukan penguatan, misalnya terhadap KKR Aceh, misalnya bersama-sama dengan KKR Aceh untuk merumuskan tata cara baku terkait dengan misalnya reparasi, tata cara baku, kalau kita sebutnya SOP mungkin ya, terkait dengan pengambilan pernyataan. Nah, itu dibantu bersama-sama, ya, saya bilang dengan organisasi masyarakat sipil. Kenapa? Karena KKR yang ada di Aceh adalah KKR pertama di Indonesia. Betul. Indonesia sendiri kan nggak mampu. Itulah tadi kenapa kita sampaikan, ya, selamat buat KKR Aceh karena masih mampu bertahan dengan segala pelemahan-pelemahan yang ada, baik karena katanya aturannya tidak cukup atau dan lain-lain begitu ya. Nah, dan sampai saat ini saya kira termasuk penguatan lain adalah bagaimana komunitas korban silih berganti datang ke kantor KKR Aceh. Saya kira itu juga penguatan. Itu menunjukkan bahwa KKR ini dibutuhkan oleh korban. Itu Bang Muklis kalau bicara soal kontribusi. Artinya CSO bukan hanya Kontras barangkali ya, CSO secara umum ikut terlibat dalam upaya-upaya kerja-kerja KKR juga. Benar. Nah, ada satu poin penting juga, bahwa sering sekali untuk Aceh ini yang kira-kira fakta itu sering menjadi dongeng. Benar. Dongeng itu akhirnya ya jadi Seolah-olah. kalau di luar dongeng itu jadi sejarah.
Iya, benar-benar. Kalau kita fakta itu jadi dongeng. Jadi ini kan bentuk sejarah. Nah, ini artinya Nana Iya. bahwa kerja-kerja KKR Aceh dan CSO dalam bentuk buku ini, tentu Iya. laporan ini adalah kerja-kerja historis, Betul. kerja-kerja peradaban, kerja-kerja masa depan. Nah, artinya bukan basisnya suka tidak suka, Benar. tapi basisnya adalah bagaimana generasi kita ke depan itu tahu soal sejarah Benar. sejarah dirinya Iya. dan sejarah masa lalu nenek moyangnya. Nah, dalam konteks itu apa namanya pandangan Anda? Ya, saya sepakat pertama dengan Bang Muklis yang tadi menyampaikan bahwa ada banyak sekali kenyataan-kenyataan sekarang seperti dongeng gitu. Kontras Aceh melakukan pendidikan alternatif berupa sekolah HAM. Dalam beberapa kali sekolah HAM, ketika kita sampaikan perihal kekerasan yang dilakukan oleh negara, pelanggaran HAM berat ya dilakukan oleh negara, itu kebanyakan dari siswa tidak percaya, itu seolah-olah nggak mungkin terjadi. Satu, kenapa tidak mungkin terjadi? Karena ternyata toh ketika kita mau mencari, melihat, mendengar atau mengunjungi ya tempat-tempat yang bisa memberikan bukti misalnya terkait dengan apa yang telah terjadi di masa lalu juga sulit ternyata Iya. untuk kita apa ya datangi begitu. Yang ketiga perihal data, Bang, Mm-mm. dan dokumen. Bayangkan tadi Bang Masur menyatakan bahwa ada 5.159 korban, saksi korban yang diambil pernyataannya dan disimpan sekarang datanya oleh KKR Aceh. Dulu katanya kita juga pernah melakukan diat ya. Lalu sebelumnya lagi, jadi ada beberapa sebenarnya proses-proses, bahkan Amnesty International mencatat itu korban di Aceh itu lebih kurang mencapai 100.000 lebih begitu. Nah, pertanyaannya ketika kita 100.000 lebih, mana datanya? Susah bagi kita untuk mendapati data hari ini. Data siapa korbannya, siapa pelakunya, di mana dia berada, sebarannya bagaimana. Nah, sehingga kalau kita mau membandingkan Amnesty International, data yang disampaikan oleh Amnesty misalnya dengan KKR Aceh, ini kan baru 0,5 Betul. dari data yang didapat oleh Amnesty. Tentu saja data itu lebih besar kenyataannya ya, realitasnya dibandingkan dengan yang tercatat. Nah, itu dua hal yang membuat apa-apa yang pernah terjadi bagi bangsa Aceh itu seperti dongeng. Sehingga ada sejumlah rekomendasi di dalam buku tersebut. Salah satunya adalah rekomendasi terkait dengan pengarsipan dan perawatan dokumen. Nah, itu saya kira menjadi rekomendasi yang sangat penting, mengingat kita ini sering sekali luput dalam hal mencatat. Betul. Kalau kita mau tahu sejarah Aceh, kita harus ke Belanda dulu misalnya, untuk mengenali diri kita sendiri. Begitu juga dengan sejarah konflik gitu. Jadi ini akan menjadi sumber harta karun yang cukup besar, Bang Muklis. Begitu juga dengan apa yang harus dilihat. Apakah misalnya terkait dengan situasi pelanggaran HAM di Indonesia, sejarah Aceh apakah pernah dimasukkan ya menjadi bagian dari pendidikan kita? Ternyata tidak. Sehingga mustahil orang-orang muda misalnya terpapar dengan setidak-tidaknya informasi. Nah, begitu juga dengan masyarakat di kampung. Misalnya kita bilang bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM di misalnya ya, Rumah Gedung. Mana buktinya? Misalnya, itu contohnya. Yang pertama, selain tugu kecil itu Pandai kali Nana ngambil contohnya. nggak ada. Iya. Nggak ada yang tersisa. Ini mungkin Bang Muklis dan rekan-rekan Sago sekalian tahu, apalagi yang tinggal di PD ya, tahu bahwa di lahan Rumah Gedung itu sedang dibangun. Konon katanya ya bentuk memorialisasi. Tapi mari kita cek lagi apakah dia memenuhi unsur-unsur memorialisasi. Apakah memenuhi unsur pendidikan yang harus ada dalam memorialisasi. Apakah ya kemudian orang ketika datang itu kemudian memiliki kesadaran sejarah gitu. Oh ya, disinilah tempat. Kemudian orang mendapatkan informasi-informasi gitu. Nah, mari kita uji begitu. Tadi di buku itu misalnya coba lihat, itu kan ada beberapa tugu-tugu ya gitu. Apakah tugu-tugu itu menjadi bagian misalnya? Nah, itu kenapa kemudian nanti orang muda tidak pernah mendapat warisan tentang sejarahnya sendiri. Jadi yang diwariskan oleh perang di masa lalu itu cuma trauma. Dan
Dan kita berharap supaya itu jangan jadi mitos juga. Oh ya, jangan mitos. Jadi yang terakhir diketahui oleh orang muda adalah hantu Ramla, hantu Fatimah, hantu Senapit. Hantu Senapit itu menarik juga. Hantu Senapit yang memang ketika kita tanya ke orang-orang terdahulu, itu tempat pembuangan mayat gitu. Banyak sekali korban pelanggaran HAM yang dicatat oleh Kontras Aceh itu suaminya dibuang di situ. Iya. Jadi terakhir hanya jadi hantu-hantuan Ya, atau mitos. ya itu Bang sebenarnya. Jadi saya kira untuk mencegah dongeng itu terbentuk, melaksanakan rekomendasi menjadi penting. Ya, Salah ini dia. satunya bentuk ini. Barangnya itu. Terima kasih. Bang Mastur, tadi Nana sudah menyampaikan satu poin rekomendasi. Tapi sebelum saya menggorek soal rekomendasi, bisa nggak Bang cerita bentuk-bentuk pola perilaku dari pelanggaran HAM masa lalu yang tersaji dalam buku ini? Tadi kan sudah saya sampaikan, laporan ini komisi fokus pada 4 kekerasan. Ya. Pertama adalah pembunuhan, kemudian penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual. KKR menggunakan istilah kekerasan itu yang paling mudah ditangkap oleh publik ya. Jadi di samping itu memang ketika kita bertemu korban, kekerasan itu paling mudah diilustrasikan oleh korban, dan pencatat pun lebih mudah mendapatkan informasi dari korban. Dari analisa yang dilakukan oleh komisi, itu disimpulkan bahwa semua bentuk kekerasan itu dilakukan, terjadi pada masa konflik, dan itu mencapai titik batas yang diatur oleh hukum hak asasi manusia internasional tentang kekerasan kemanusiaan maupun tentang pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ada kekerasan yang lebih dari itu pada masa konflik. Dalam bahasa Aceh mungkin habis cara dilakukan. Semua praktek dilakukan pada masa konflik oleh para pihak yang berkonflik, yang bertikai pada masa itu. Ya. Di buku ini tergambarkan pola dan ada juga testimoni korban. Dalam bahasa awam mungkin kekerasan yang paling dahsyat adalah orang dibunuh lalu dimutilasi. Apakah itu perlakuan yang paling kejam? Pak Muklis, dalam buku ini lebih dari itu. Lebih dari itu perlakuannya. Dan kita tidak bisa hanya menilai dari kasat mata orang dipotong leher, disayat kupingnya, tapi ada juga perlakuan pelanggaran HAM yang meruntuhkan, yang menginjak-injak harkat dan martabatnya. Jati dirinya dibunuh secara sistematis. Jadi kami menyimpulkan bahwa semua batas itu tercapai. Tidak ada, maksudnya batas toleransinya misalnya sampai level A, B, C, D. Itu terjadi dalam praktek kekerasan di masa konflik. Dan semuanya terangkum di dalam buku ini. Mungkin tidak begitu sempurna mungkin untuk edisi yang pertama ini, tapi kita sudah bisa mendapatkan informasi dalam buku ini. Apa sesungguhnya yang terjadi pada masa konflik, kekerasan apa yang dipraktekkan oleh para pihak pada masa itu. Di antara 4 bentuk kekerasan, dari antara 4 bentuk pelanggaran HAM, saya ganti bahasa ya. Yang paling dominan itu yang mana? Kita tidak bisa memastikan paling dominan, karena begini, polanya itu ada yang pola pendahuluan. Misalnya sebelum menyiksa ditangkap lebih dahulu, interogasi.
nggak mempan diinterogasi, dipukul atau dirampas hartanya. Ya. Lalu kemudian ada bentuk-bentuk pengancaman yang lain. Diancam anggota keluarganya yang perempuan, dilecehkan, diperkosa agar mau mengaku. Jadi kita tidak tahu dominannya yang mana karena dilakukan secara sinergis gitu. Ya. Ada kekerasan pemula untuk memulai Ya. kekerasan berikutnya. Jadi kalau kita mau bilang dominan semuanya berkaitan. Ya. Maka komisi fokus pada 4 tadi. Dan sesuai dengan kanun juga. Betul. Oke, kemudian rekomendasi. Apa kira-kira dari rekomendasi yang kemudian dilahirkan dan juga ikut dibukukan dalam buku ini, ya, Pelihara Damai Merawat Perdamaian, itu yang pertama berapa jumlah rekomendasi yang dikeluarkan, dan yang kedua apa yang sasaran untuk jangka pendek untuk merealisasi rekomendasi itu. Rekomendasi kalau kita iris-irisannya itu banyak, Pak Muklis. Ada puluhan rekomendasi. Tetapi secara garis besar adalah yang paling penting ada perubahan hukum. Kemudian ada perubahan kebijakan. Kami juga merekomendasikan adanya jaminan ketidakberulangan terhadap penanganan konflik di masa yang akan datang, baik di Aceh maupun di wilayah Nusantara yang lain, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa konflik tidak akan terjadi lagi di negara ini. Bahkan di Aceh barangkali kalau kita nanti tidak begitu sigap merealisasikan rekomendasi, mungkin akan menjadi pemicu terjadi konflik kembali. Nah, ini perlu kehati-hatian dari sekarang. KKR mengingatkan jangan sampai penanganan konflik di masa yang akan datang juga akan terulang dengan pola yang sama. Kemudian juga kita merekomendasikan pengarsipan tadi. Jangan sampai ini menjadi buku yang hanya menjadi buku untuk ditaruh di pustaka, tidak ada yang tidak berbunyi. Kemudian juga kita menginginkan ada tindak lanjut pemulihan terhadap korban. Kalau laporan tentang jumlah korban, kemudian nama, alamat, identitas, kemudian kebutuhan apa yang diharapkan, itu sudah kami umumkan sejak tahun 2021 di akhir periode pertama KKR. Ini menjadi base, menjadi dasar untuk pemenuhan hak korban. Kemarin mungkin orang masih mempertanyakan ini apa dasarnya kalau mau ditindaklanjuti. Mana narasinya? Inilah narasi. Jadi intervensi hak korban basisnya adalah betul. Memang ini buku, memang ini kami membuat dalam bentuk buku agar lebih familiar, lebih humanis kan. Kalau laporan itu terkesan barangkali agak angker ya. Kalau ini memang sudah ini asoto nih Bang. Semoga seperti itu. Oke, Bu Nana, apa soal rekomendasi tadi juga? Apa namanya concern CSO dari beragam yang disebutkan tadi juga oleh Bang Mastur soal rekomendasi? CSO concernnya untuk jangka pendek di mana? Karena ini ada banyak sekali rekomendasi, di dalamnya puluhan rekomendasi yang kalau kita bagi-bagi itu ada masuk ke dalam 7 aras rekomendasi. Jadi gelondong-gelondongnya itu ada 7 gitu. Tadi salah satunya kan sudah soal arsip, kemudian data ya, kemudian ada juga soal kebudayaan dan pendidikan HAM. Itu juga menjadi rekomendasi yang penting. Pendidikan ya? Ya, lalu termasuk soal perbaikan atau institusi, gitu ya, reformasi institusi juga ada. Jadi ada banyak sebenarnya Bang Muklis. Saya kira yang bisa mungkin kita masuk sama-sama, bukan cuma organisasi masyarakat sipil, tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat, ya,
Itu salah satunya ya soal reformasi institusi ya, karena ini ya efek traumatis juga itu satu, kemudian ya mencegah impunitas. Anda dulu pernah jadi pelaku karena ketika masa konflik Anda di sini, itu juga harus dengan sepersetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang sebenarnya poin ini juga disebutkan di dalam MOU kan, UU PA juga gitu. Tapi kita kan melihat bahwa ya mungkin luput. Nah ini dengan rekomendasi KKR Aceh harusnya menjadi lebih kuat bahwa urgensi itu sudah menjadi urgensi ya soal reformasi institusi gitu. Jadi ada banyak sekali Bang Muklis, dan hampir semua rekomendasi ini sebenarnya berkontribusi dalam kerja-kerja pembangunan perdamaian ya dan keadilan transisi yang memang sedang bekerja di Aceh. Saya nggak bilang Indonesia karena Indonesia kan agak delay kan, KKR-nya nggak punya gitu kan. Keadilan transisi salah satunya kan dengan Komisi Kebenaran begitu. Nah, ketika dia menyumbang harusnya memang ditindaklanjuti. Yang bisa sama-sama kita lakukan yaitu tetap memastikan bahwa apa-apa yang menjadi poin dari rekomendasi, nah itu dilaksanakan, termasuk tadi soal pendidikan dan kebudayaan HAM. Bagaimana itu kemudian dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Nah sebenarnya di UPA juga disebutkan kan bahwa ada keistimewaan Aceh untuk memasukkan kurikulum tertentu ke dalam ke dalam kurikulumnya gitu, mata pelajaran tertentu ke dalam kurikulumnya, tapi ini kan juga belum terjadi ya. Jadi ini sama-sama kita dorong, kita ingatkan. Jadi bagi organisasi masyarakat sipil yang punya fokus isu di pendidikan mungkin bisa mendorong hal tersebut. Bagi organisasi yang mungkin biasanya punya kekhususan perhatian dalam SSR, Security Sector Reform, seperti Kontras, jadi begitu ada masalah-masalah itu kita sampaikan. Tapi selain itu Bang, yang menarik dari laporan ini adalah terkait dengan kekerasan seksual. Jadi terkait dengan kekerasan seksual, tadi Bang Masrur sempat menyebutkan, dan itu juga menjadi salah satu poin rekomendasi ya Bang, terutama di rekomendasi terkait dengan pemulihan atau reparasi. Apa yang menarik Bang dari kekerasan seksual yang tadi saya sampaikan? Data yang dihimpun oleh KKR Aceh belum final, karena baru 1.500 ya, kalau kita pakai base data 100.000 belum final. Ternyata prosentase korban kekerasan seksual yang laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Bukan berarti bahwa perempuan korban kekerasan seksual lebih sedikit, bukan. Tapi data sementara yang dihimpun, yang didapat adalah kekerasan seksual laki-laki ternyata cukup tinggi. Sementara ini dibandingkan dengan perempuan. Apa yang ingin kita sampaikan di sini Bang? Bahwa korban kekerasan seksual kan umumnya kita menaruh perhatian ya perempuan korban kekerasan seksual, sehingga pemulihan jangan-jangan luput terhadap korban yang laki-laki. Kita semua nampaknya kan sering mendengar ini bahwa korban yang tidak dipulihkan dapat berpotensi menjadi pelaku. Tanda tanya lagi mungkin ya Bang ya, apakah jangan-jangan kekerasan seksual yang sekarang sedang seperti tsunami di Aceh ini akibat tidak ada pemulihan. Nah kalau hipotesa itu benar adanya, maka keberadaan KKR sebagai salah satu lembaga yang memiliki mandat menulis rekomendasi reparasi itu menjadi semakin penting begitu untuk segera ditindaklanjuti begitu. Belum lagi kalau nanti kita bicara tentang intergenerational trauma, jadi trauma antar generasi. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak penting Komisi Kebenaran itu ada di Aceh, salah, karena tadi kita hipotesa satu sudah ada begitu. Itu salah satunya. Begitu juga dengan persoalan lain. Dalam laporan ini 1.500 korban yang telah dan saksi korban yang telah diambil pernyataannya. Laporannya sudah banyak, tapi saya mau menyampaikan bahwa mungkin ini kebijakan di KKR Aceh ya untuk membuat laporan ini lebih balance, sehingga ada banyak sekali metode kekerasan yang belum dieksplor lebih lanjut. Padahal kan ada banyak sekali ya jenis bentuk metode kekerasan yang terjadi. Amatan kami ya lebih dari 100, jadi ada banyak sekali bentuknya. Metode bentuk kekerasan. Jenis ya. Bahkan misalnya salah satu ada misalnya memakan makanan yang menjijikan. Makanan yang saya maksud ini bukan benar makanan ya Bang. Misalnya bangkai. Itu ada. Itu kan kita belum explore lebih lanjut. Kemudian tulang yang menyasar pada tulang atau migrasi. Jadi misalnya karena kami bekerja di Benar Meriah ya, migrasi besar-besar yang terjadi dari Aceh Barat
dan Aceh Selatan ke wilayah Benar Meriah. Nah, itu kan belum dieksplor, bukan tidak ada ya, belum dieksplor lebih lanjut, maaf ya. Belum dieksplor lebih lanjut. Sehingga kita berharap apa? Dalam laporan temuan KKR di periode kedua nanti itu mungkin bisa ditambahkan dan semakin kaya. Harapan kita laporannya seperti Sega itu ya. 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 Meskipun ini pun sudah sangat harta karun ya Ya. dibandingkan dengan Indonesia yang tidak punya ya belum punya. Nana, dalam konteks ini, ya Nana tadi disebutkan bahwa KKR itu penting dan apa yang dihasilkan juga luar biasa penting. Ya. Bagaimana pandangan Nana terhadap respon dari DPRA dan Gubernur Aceh misalnya? Sejauh ini kita belum dengar respon Gubernur Aceh. DPRA? DPRA dalam paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun lalu, mereka kemudian kan menerima laporan ini juga. Pernyataan yang bisa kami kutip adalah sangat mengapresiasi dan ini menjadi penting, ini hal yang luar biasa begitu ya. Tapi tentu saja meskipun ini penting, ini luar biasa, ini diapresiasi, ya ini seperti Gerakan-gerakan lain. ini seperti pernyataan cinta ya Bang. Cinta itu kan Nana ini. cinta itu kan perwujudan dari kata-kata. Jadi ketika dia diapresiasi, dianggap penting, di luar biasa, mungkin lanjutannya adalah mengejar actionnya. Artinya CSO, KKR dan kita Pemerintah semua, juga, kampus juga, ya. artinya perlu mendorong supaya Betul. DPRA, pemerintah Aceh Ya. ikut terlibat dalam merealisasikan beberapa rekomendasi itu. Betul. Kalau bisa seluruh rekomendasi, meskipun berat ya. Betul. Bang, kira-kira rekomendasi ini saya, kalau rekomendasi ini yang apa yang Abang sebutkan tadi, misalnya gagal untuk direalisasikan, karena akhirnya kan butuh intervensi pemerintah. Betul. Ya kan, rekomendasi ini, buku ini nggak berbunyi kalau pemerintahnya adalah absen, dan juga tentu pemerintahan ya, dalam hal ini DPR dan juga gubernur. Nah, kalau ini gagal, apa konsekuensinya? Waduh, ini pertanyaan yang sangat penting sekaligus sensitif ya. KKR itu milik pemerintah. Ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah Aceh, kemudian setiap tahun kita disupport dengan anggaran, dan tentu rekomendasi KKR ini juga rekomendasi yang mewakili pemerintah untuk rakyatnya. Korban konflik masa lalu, korban pelanggaran HAM itu kan orang Aceh yang hidup di Aceh, meskipun sekarang mungkin sudah banyak berpencar ke tempat lain. Nah, kalau rekomendasi ini katakanlah gagal dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, saya kira Saya ini, pakai bahasa halus tadi. saya kira itu akan menambah beban masa depan bagi daerah ini. Mengapa? Karena korban kan sudah mengetahui tentang status dirinya ketika dikunjungi, diwawancarai oleh KKR Aceh. Kemudian kita juga sudah pernah melakukan rapat dengar kesaksian korban di Banda Aceh maupun di daerah di Aceh Utara. Dan ini menjadi sebuah pengumuman kepada korban bahwa mereka sedang ditangani oleh negara. Dan kita tahu Presiden Republik Indonesia pada tahun lalu juga sudah membuat sebuah pengakuan resmi terhadap 3 peristiwa besar di Aceh yang kategorinya pelanggaran HAM berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Itu artinya bahwa memang data lain yang ada di Aceh, yang ada di KKR pun seyogianya itu mendapatkan perlakuan yang sama untuk tindak lanjut pemulihan. Kita tentu tidak ingin gara-gara abai terhadap rekomendasi itu membuat terjadi sesuatu reaksi yang tidak baik untuk Aceh ke depan yang sedang menikmati damai. Semoga rekomendasi ini memperkuat damai, bukan untuk mengusik damai gara-gara tidak ditindaklanjuti. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan.
Tahun lalu seperti saya lihat di Facebook Abang. Tahun lalu Abang sempat posting jumpa dengan Menko Polhukam. Betul. Apakah dalam rangka menyerahkan laporan ini atau Ketika itu dalam rangka menyerahkan laporan jumlah korban, laporan rekomendasi reparasi. Pada waktu itu Menko Polhukam bertanya memang tentang ini. Ini dasarnya mana? Ini kan jumlah orang katanya. Jumlah orang, alamat, kemudian kebutuhan yang diharapkan. Dasarnya mana? Saya jawab, dasarnya sedang dalam penyelesaian. inilah hasilnya? Inilah hasilnya. Dan sekarang sudah berganti menterinya dan presiden juga akan berganti. Dan kita berharap akan ada sesuatu yang lebih baik ke depan, lebih maju dalam menyikapi laporan ini. Jejaknya sudah ada di kantor presiden. Menko Polhukam. Kita juga sudah menyerahkan laporan ini langsung melalui Deputi 5 pada waktu itu di kantor KSP untuk disampaikan ke presiden. Artinya pemerintah pusat pun sangat peduli terhadap Betul. kerja-kerja KKR juga. Betul. Kita harap siapapun presidennya akan peduli yang sama terhadap hal ini. Nana, Iya. pertanyaannya hampir mirip-mirip dengan Bang Mas Suradi. Artinya bahwa kita sangat berharap pemerintah lama ini gubernur dan juga DPR ikut berkontribusi pada selain pemerintah Aceh seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat lama ini disampaikan oleh Bang Mastur juga peduli. Nana percaya nggak atau yakin nggak terhadap terhadap semua ini? Tapi kita percaya bahwa saya catat bahwa KKR dengan kerja-kerjanya itu adalah bagian memperkuat perdamaian, ya. Ya. Dan sejauh ini Nana melihat kerja-kerja ini ikut memperkuat perdamaian atau tidak? Kerja-kerja yang sedang dilakukan oleh KKR Aceh, ya, Dan CSO tentunya. dan CSO ya. Kerja-kerja yang sedang dilakukan ini, baik pengungkapan kebenaran melalui pengambilan pernyataan maupun rapat dengar kesaksian, adalah upaya memperkuat perdamaian, dan saya kira juga upaya mencegah lupa dan mencegah keberulangan. Karena mungkin hanya dengan ikhtiar demikian kita dapat mewariskan apa-apa yang menjadi sejarah, menjadi peradaban Aceh kepada generasi selanjutnya. Bayangkan kalau kita absen dan menganggap bahwa setelah 15 Agustus sebenarnya segala hal sudah selesai, misalnya begitu ya. Nah, mau apa lagi? Saya mau mengutip satu kalimat terkenal, Bang. Barang siapa yang sengaja lupa akan masa lalu, maka ia akan dikutuk untuk mengulanginya. Itu kata George Santayana gitu. Dan kalimat ini cukup terkenal. Dia mau mengatakan bahwa apa? Kita kalau lupa sama masa lalu gitu ya, masa lalu sejarah maksudnya, itu kita akan dikutuk untuk mengulangi. Dan ini terbukti dalam perjalanan bangsa Aceh begitu ya. Misalnya kita mau bilang perdamaian 2005, tapi sebelum itu darurat militer 2003, DOM 89, GAM 76 dilahirkan. Tapi sebelum itu kan kita juga dengar 65, tragedi 65. Kemudian DITII. Sejak kapan nih kalau kita mau urut lagi sampai ke Belanda begitu ya? Habis dari kita ini. Dan hampir setiap periode itu, Bang, tidak pernah lebih dari 20 tahun. Oke. Spare-nya. Saya potong Nana. Bagaimana supaya rekomendasi ini dapat dijalankan? Dijalankan dan dapat melahirkan kemaslahatan tentu ya bagi korban. Bang, membuat janji itu kan sangat mudah ya. Tapi menjalani atau fulfill ya, melakukan janji itu, menepati janji itu sangat sulit. Jadi saya pengen mengulang lagi pelajaran kita ketika masih SD. Kan disampaikan bahwa tugas negara adalah satu, to respect, ya kan, to protect, to fulfill. Kan itu janji-janjinya. Dia sebagai pemegang tanggung jawab. Hari ini, saat ini, ketika pemerintah kemudian tidak melaksanakan apa yang kemudian dia sepakati, dia janjikan, maka ia adalah termasuk dalam ya golongan orang ini yang tadi kita sampaikan, munafik. Gawat kali. Ada contoh Tapi sepakat. Tapi ada contoh lain lagi, Bang. Sebagai contoh saya mau mengatakan ini. Kita mengatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap KKR sangat kecil. Kita mengatakan itu dari banyak sisi misalnya. Tapi faktanya Indonesia melaporkan KKR sebagai salah satu capaian
dalam hal pemenuhan HAM kepada PBB. KKR mana nih? Aceh, karena kan cuma satu KKR-nya. Jadi dalam luar biasa. iya, ini. dalam laporan Indonesia, laporan ICCPR namanya. Pada satu sisi kita banggakan, pada sisi lain ya. Ya mau gimana ya, laporan ICCPR itu memuat tentang situasi politik ya, sipil politik di Indonesia. Lalu Indonesia melaporkan soal capaian-capaiannya. Salah satunya soal pemenuhan hak asasi manusia Nana, dengan melampirkan KKR Aceh. Yang sederhana Nana dari rekomendasi KKR Aceh itu yang sangat possible misalnya tanda kutip Iya, iya. memungkinkan dilakukan oleh pemerintah Aceh. Bahkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah rekomendasi terkait reparasi. Bayangkan bahwa Indonesia kemarin mengeluarkan Inpres nomor 4 terkait dengan pelaksanaan rekomendasi PPHAM, tim PPHAM. Pelaksanaan reparasinya itu kan serentak di provinsi-provinsi yang kemudian ditunjuk begitu ya. Artinya ada mekanisme pemulihan nasional. Mengapa tidak mekanisme reparasi nasional itu juga dikloning kepada Aceh dengan 5.159 disampaikan oleh Pak Mastur. Jadi menurut saya ini sangat possible. Jadi memasukkan skema pemulihan nasional ke dalam skema pemulihan Aceh begitu. Nasional sudah jalan. Nasional sudah jalan, tapi kan terbatas. Ya. Nah, masalahnya penganggarannya kan juga menggunakan penganggaran daerah. Ya. Jadi kenapa tidak dikloning peraturannya? Toh ada SE, surat edaran menteri, ya terkait dengan pelaksanaan itu. Jadi Pelaksanaan reparasi. ya reparasi. Jadi saya kira tindak lanjut ini yang paling penting gitu. Oke, Bang, bisa nggak dijelaskan sedikit bentuk kegiatan dari reparasi? Reparasi itu kan pemenuhan hak terhadap Dalam bentuk programnya apa misalnya? ya. Yang paling penting dimengerti adalah dia tidak sama dengan bantuan fakir miskin. Oke, itu dia. Tidak sama dengan bantuan bencana alam, Ya. ya kan tidak sama. Makanya saya tanya, jadi jangan-jangan nanti kasih Betul. beras apa orang padahal dia Ya. penuh berasnya di rumah. Tidak identik juga dengan memberikan materi. Kalau reparasi itu dia Ya. luas ya. Dan kalau memang korban ada yang menyampaikan reparasinya dalam bentuk modal usaha, Oke. itu atas permintaannya. Oke. Atau bagi yang sudah tua, tidak sanggup lagi bekerja, tentu jaminan hari tua. Ya. Dan dia setiap bulan punya beras. Atau mungkin yang gara-gara orang tuanya dulu diambil, diculik, sehingga putus sekolah, ya kan? Tidak sempat mengenyam pendidikan menengah atas misalnya. Dan sekarang jadi pengangguran tanpa gelar sekolah. Tentu kan sudah lama nih, sudah lama. Tentu dia butuh mungkin modal untuk bisa menghidupi keluarganya. Atau mungkin juga ada yang hartanya dirampas yang paling berharga. Apakah mungkin dokumen, ya kan? Itu jadi banyak hal. Bahkan dalam temuan kami ada reparasi itu korban minta dia ingin dilakukan kenduri untuk ahli Waris. warisnya secara yang agak besar agar terpuaskan batinnya. Jadi memang sangat variatif Ya. reparasi itu. Dan Saya ini merinding pula. dan ini tidak sepele loh Pak Muklis. Bagi kita yang tidak mengalami mungkin Mas Aceh alah belum. Iya. Apalagi KKR, orang sudah hidup damai, sudah move on, sudah sembuh, datang diusik-usik lagi, diingat-ingatin lagi, jadi malah kambuh kembali. Itu mungkin ada benarnya. Dan ada benarnya. Tapi coba ikut kami ke daerah, dari Tamiang sampai ke Aceh Selatan. Mari kita hidup bersama korban, nggak usah berminggu-minggu. 2 jam, 3 jam, 1 malam kita nginap di sana, ngomong dari hati ke hati, melihat kehidupannya. Jadi kita tidak bisa mengukur dari kasat mata. Sudah baik-baik saja, sudah sembuh. Tapi hatinya masih hancur. Dia masih mengharapkan sesuatu kesimpulan terhadap nasibnya dan keturunannya di masa yang akan datang. Jadi kehadiran negara terhadap korban itu melalui KKR jauh ini ya, sangat positif. Kami tidak membantah kalau ada yang mengatakan, itu kan hanya untuk memenuhi program kerja. Sudah terlanjur dibentuk oleh pemerintah. Kan? Tidak seperti itu Pak Muklis. Betul, saya
melalui forum ini mungkin Saya merinding dari diskusi soal korban. jadi kalau kita menghayati kehidupan mereka, jangan ukur di Banda Aceh. Ya. Pak Muklis mungkin nanti sore di Cutnun kopi, besok pagi di warung yang lain, ya kan, di sebaran Banda Aceh sudah bisa mengakses kehidupan, mengakses informasi, mengakses derajat kehidupan secara patut layak. Bayangkan korban di Nisam, di pelosok-pelosok desa yang tidak punya akses apa-apa, hanya mendengar kalimat damai, hanya mendengar di Banda Aceh sudah ramai orang, ya kan? Tapi bagaimana kehidupan mereka yang sampai hari ini tidak ada perubahan seperti dulu ketika dia mengalami peristiwa konflik. Baik, Bang Mastur, dan saya pikir ini kerja-kerja keabadian ya. Dan tentu ini bukan, saya sepakat bukan karena kehadiran KKR dan juga ada juga support dari CSO misalnya, lalu kita berusaha untuk mengungkit masa lalu, tapi sesungguhnya adalah kerja-kerja keabadian dan kerja-kerja dengan niat yang baik ya, tentu bahwa untuk kemaslahatan juga. Dan kita harus percaya bahwa hari ini hampir 50% warga Aceh itu adalah generasi milenial, generasi Z, dan mereka butuh ini. Betul. Maka ini kerja-kerja keabadian saya sebutkan tadi ya. Nah, saya waktunya sudah sangat luar biasa ini. Sudah Saya habis minta ya, Bang. closing sedikit Iya. dari Nana. Kira-kira apa closing dari Nana yang mesti kita lakukan, Nana, supaya ini membawa maslahat bersama ya. Iya. Bukan karena kita mau berkonflik, Iya. tapi sesungguhnya ini Nawa itu ingin kebaikan aja. Iya. Silakan, Nana. Baik, begini Bang Muklis, closingnya mungkin sangat pendek dari saya bahwa ada banyak kebohongan yang diulang-ulang itu kan seperti kebenaran. Lalu apa salahnya kalau hari ini kita mengulang-ulang kebenaran agar kebenaran itu terus abadi, begitu. Terima kasih. Sip, mantap, luar biasa closing dari Nana. Berikutnya, Bang. Korban berhak mengetahui tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya di masa konflik itu. Jadi kita jangan hanya melihat bahwa KKR itu sebagai lembaga yang hanya untuk menumbuhkan luka lama, ya. Tapi tapi apakah korban tidak punya hak untuk tahu siapa yang mengambil orang tuanya, siapa yang membunuh orang tuanya? Dia hanya menduga-duga, bahkan timbul fitnah berganda hari ini. Fitnah itu tidak pernah punya simpulnya. Belum lagi stigma cuak yang sekarang hidup berbarengan dengan korban. Cuak itu kan stigma yang paling dahsyat di Aceh. Ya. Yang orang tidak tahu asal-usulnya sehingga stigma itu ada bagaimana. Dan kehidupan tidak bisa dihentikan. Kehidupan terus terjadi dan korban dan pelaku itu tidak punya pilihan lain. Hidup di satu tempat yang sama, saling memendam perasaan, relasi sosial, interaksi sosial sehari-hari terus terjadi, dan ini harus punya benar penutup. Ya. Kan? Surah bulitnya harus jelas. Betul. Baik, makasih Bang Mastur Yahya, Ketua KKR Aceh. Makasih juga Azalul Husna, Ketua Kontras Aceh. Dan ini sepertinya saya juga ikut belajar 2 SKS dan tadi sempat merinding juga, nggak tahu nih kenapa. Tapi setidaknya saya percaya bahwa kita harus menata masa depan Aceh lebih baik. Dan paling minimal ketika orang bertanya apa wujud yang sangat jelas kehadiran MUI Helsinki, salah satunya KKR. Ya. Di samping ada yang lain tentunya. Benar, Ya. benar. Dan kerja-kerja Bang Mastur dan kawan-kawan disupport juga oleh Kontras dan kawan-kawan tentunya. Ini adalah bentuk kerja-kerja keabadian, bentuk kerja-kerja kemaslahatan tentu yang akhirnya kita adalah kembali kepada dengan cita-cita yang kita inginkan. Makasih Bang Mastur, makasih Asna. Terima kasih Bang. Demikian rekan Sago TV, kehadiran kita hari ini berdiskusi sama dan tujuannya untuk kebaikan dan tentu dengan moto kita juga sebagai ruang pencerahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.